Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amri Sutanti. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 7 dalam menjelaskan tentang pajak penghasilan bagian 5 dan 8. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Amri Sutanti dengan NIM 2021 SA007, Arum Nurmawanti dengan NIM 2021 SA016, dan Salman Nur Afi dengan NIM 2021 SA069. Pajak penghasilan pasal 22, pengertian, merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh satu bendahara pemerintahan, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan. 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun badan swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang ekspor-impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib pajak tertentu untuk mengungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah seperti kapal pesiar. Kegiatan ekspor dan impor. Yang dimaksud nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost in Share and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pembiayaan di bidang ekspor dan impor. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Objek dan tarif pajak PPh pasal 22. 1. Bendahara pemerintah dan kuasa, pengguna anggaran atau KPA sebagai pengungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, instalasi dan lembaga pemerintah lainnya. 2. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 3. KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang memberikan delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran pada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Pembelian barang oleh badan usaha tertentu, objek dan tarif pajak PPh pasal 22. 1. Badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Badan usaha atau badan usaha milik negara yang merupakan hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. 3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Penjualan hasil produksi industri tertentu. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Dengan cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos dan bank yang ditujukan Kementerian Keuangan. Penjualan kendaraan bermotor. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM dengan importir kendaraan bermotor termasuk alat berat dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termaksud pajak pertambahan nilai. Pembelian komoditas tambang objek dan tarif PPh pasal 22 atas pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau organ pribadi pemegang izin usaha pertambangan industri atau badan usaha dikenakan pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termaksud pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan pasal 23. Pengertian ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berdasarkan dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berdasarkan dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Objek pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi. Bunga termaksud premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, serta royalti.
Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Pajak penghasilan pasal 24. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut atau actual basis. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan meliputi laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pajak penghasilan pasal 25. Pendahuluan. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan 1. Wajib pajak membayar sendiri atau PPh pasal 25. 2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. 1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan yang dikurang dengan 2. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh. 3. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh. Pajak penghasilan pasal 25. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak tertentu. 3. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan telah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengorbankan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelumnya. Dan 6. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Cukup sekian penjelasan mengenai pajak penghasilan bagian 5 sampai dengan 8. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.